Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Usikum wa iyaya faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustajibun. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safihan ashabih. Wa qala ukhra khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Ayyuhal hadirun jamaah Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah memberikan kekuatan, memberikan hidayah dan inayah sehingga dimudahkan langkah kita menuju tempat ini untuk rukuk dan sujud, dan masih sabar untuk mengikuti kajian yaitu qiraatul Quran wa tafsiruhu, membaca Quran dan memahami maknanya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah dimudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Kemudian kita juga senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan ketika nanti kita liqa'illah, bertemu Allah, mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan insyaallah. Hari ini kita masuk ayat ke-14 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza, dan apabila laku mereka orang-orang munafik itu berjumpa, alladzina, orang-orang amanu yang beriman, qalu, mereka mengatakan amanna, kami betul-betul beriman. Wa idza, dan apabila khalau, ila kembali, ila syayatinihim. Jadi kalau di sini syayatinihim itu kan setan, itu hanya kroninya, teman-teman mereka. Qalu, mereka mengatakan inna, sungguhnya kami, ma'akum, bersama kalian. Jadi ma'akum. Innama, sungguhnya, nahnu, kami, mustaziun. Jadi orang buat satu pelecehan. Mustaziun itu ala-ala. Baik, kita pahami. Jadi ini adalah karakter orang-orang munafik, Pak. Jadi orang munafik itu memang sulit dideteksi, Pak. Kalau orang kafir kan jelas ya. Jadi wis gak percaya kafir kan gitu ya. Ahli kitab juga jelas Nasrani atau Yahudi. Tapi kalau munafik ini kan kadang-kadang ikut sholat ya. Bapak ya. Jadi orang munafik itu kalau bertemu dengan orang beriman mengatakan apa? Kami ini beriman gitu. Makanya kalau di dalam surat An-Nisa 142 sampai baca, Allah memberikan satu pernyataan. Jadi Allah memberikan bocoran kepada karakter mereka. Orang munafik itu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innal munafiquna yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu husala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalil. Jadi sesungguhnya orang-orang munafik itu kepingin menipu Allah. Wa idza qamu ila shalah, jadi ketika dia itu salat, Pak, ya ikut jamaah mungkin ya. Qamu husala, salatnya malas. Ya memang nggak ada niat, nggak ada keyakinan, nggak ada dasar. Sholatnya itu ingin ketemu dengan Allah, ingin interaksi dengan Allah, nggak ada. Cuma apa untuk apa, Pak? Untuk casing. Jadi untuk casing, untuk apa? Supaya mereka itu diketahui bahwasanya mereka itu termasuk orang yang ikut sholat ini. Apalagi di era-era sekarang. Di era sekarang masanya masa politik nih ya. Jadi kadang-kadang orang-orang nggak pernah sholat ya pakai sorban, pakai kopiah itu ya. Berkunjung ke pesantren, berkunjung di masjid, gitu kan, menyumbang masjid. Gitu. Tapi kita sudah dibocori oleh Allah bahwasanya mereka itu kalau dia sholat apa? Sholatnya apa? Males. Jangankan mereka, orang-orang di luar kita saja, kalau musim-musim politik ini apa? Yang Nasrani saja pakai kopiah, pakai sorban itu ya. Nah gitu loh, Pak, diciumi tangannya. Hati-hati, jenengan sudah dikasih bocoran. Yura'unan nas ya. Jadi mereka itu sholatnya kepengen dia apa? Dilihat manusia. Ingin pujian, paham Pak? Supaya apa? Mereka dianggap orang-orang yang beriman seperti kita gitu. Pengen ribet. Nanti tujuannya apa? Landingnya apa? Kalau hari ini Pak, supaya dipilih gitu kan ya. Supaya dicoblos, supaya nanti dibela ketika dia maju jadi anggota dewan, menjadi kepala daerah, menjadi apa? Presiden dan sebagainya. Hati-hati. Jadi mereka itu semacam itu. Wala yadhkurunallaha illa qalil. Jadi ketika Allah Akbar untuk sholat itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Berarti apa yang diingat? Kehidupan dunia, finansial, usahanya, bisnisnya, aktivitasnya. Jadi Allah Akbar itu enggak ingat sama Allah, padahal salatnya apa, Bu? Pak. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya. Mi'rajnya apa? Interaksinya. Jadi kita menghadap kepada Allah itu ketika salat itu kita ngobrol, kita sharing, kebutuhan kita apa, hajat kita apa, kita sampaikan ketika salat. Bahkan salat itu apa? Ibadah yang paling dekat dengan Allah itu adalah salat. Apalagi ketika waktu sujud. Tapi orang munafik enggak, ketika dia Allah Akbar itu enggak ingat. Illa qalil, kecuali sedikit. Itu bocorannya. Nanti sampean cek di dalam surah An-Nisa 142. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi mereka itu wa idza khalaqul ladzina amanu, bila bertemu dengan orang yang beriman, qalu amanna. Kami ini amanah. Jadi amanah itu bacaan hunah, Pak. Amanah. Hunah itu kan bacaan dengung ditahan 2 harokat. Artinya takkid. Jadi kami ini benar-benar beriman. Katanya siapa, Pak? Terosis sinten? Orang munafik. Kami ini betul-betul sama dengan kalian. Aku ki padha karo sampean. Gak enak beda nih. Jadi mantep nih, Pak. Jadi supaya jenengan itu yakin, supaya orang berani yakin. Makanya apa? Saking greget nih orang munafik itu, Allah memberikan satu justice hukuman, fi darkil asfali minan nar. Jadi orang munafik itu diletakkan di dalam keraknya neraka. Jadi neraka paling bawah itu. Karena yang greget nih. Kita gelem sholat tapi munafik, kita gelem bersahadat ternyata dia orang munafik. Jadi casing, hati-hati. Cuma di lisan, hatinya menolak. Makanya di ayat selanjutnya wa idza khala ila syayatinihim
Dan apabila khalau ila mereka itu kembali ila syayatinihim kepada teman-temannya, kroninya, makanya Allah memberikan satu justice apa? Setan-setan mereka karena jahatnya itu. Qalu mereka mengatakan inna sak temene aku iki, jare wong Jawa. Inna sungguhnya kami ini ma'akum bersama kalian. Aku sik podo karo sampean. Aku sakjane duduk orang yang beriman gitu loh. Saya bukan orang beriman. Tapi kalau ketemu dengan orang iman mengatakan beriman. Nanti kalau sudah kembali dengan teman-teman kroni-kroninya, inna ma'akum, aku ini tetap bukan orang yang beriman. Tendensinya apa Pak? Tujuannya apa? Inna mananu mustajiun. Jadi aku ngelakoni ngono iku kanggo apa? Melecehkan, mengolok-olok mereka. Aku ini cuma mengejek supaya aku dianggap orang yang beriman, padahal enggak. Baik, kita lanjutkan ayat ke 15, masih karakternya orang munafik. Allahu yastaju bihim wa yamudduhum fi tuhyanihim ya'mahun. Allahu Allah yastaji'u, jadi mengolok-ngolok, wa yamudduhum, dan membiarkan mereka fi tuhyanihim. Jadi tuhyanihim itu kedurhakaan, kejelekan mereka, ya'mahun, sehingga mereka apa? Terombang-ambing. Jadi begini, dia punya stressing bahwasanya melakukan itu untuk apa Pak? Mengolok-ngolok, ya kan? Jadi untuk melecehkan Allah dan orang yang beriman, padahal apa? Allahu yastaju bihim. Allah mengolok-ngolok mereka. Justru mereka itu akan apa? Menjadi orang-orang yang wayamudhum, dibiarkan. Madza yamud itu artinya panjang Pak. Tapi kalau diartikan panjang kan enggak apa? Linier, enggak nyambung. Jadi Allah itu akan melecehkan mereka, akan menghinakan mereka, mengolok-ngolok mereka, wa yamudduhum, bayangkan Pak. Kalau orang itu sudah dibiarkan oleh Allah. Jadi logikanya begini. Kita itu membuat satu perumpamaan begini. Kalau kita punya anak misalnya Pak, punya anak ya. Anak itu ngereken ya Pak. Jadi karena orang tua sudah jengkel wis tak jarne, dijarno. Kowe arep nglakoni opo sak karepmu wis. Lek wong Jawa kan kadang-kadang rada bahasane ngene, Pak. Wis kelangan dok siji gak apa-apa. Iya. Wis kelangan dok siji gak apa-apa wis. Jarno wis. Artinya apa? Wis sudah ndak ada kasih sayang, terputus itu. Sama sekali enggak ada kasih sayang. Allah juga begitu dengan orang munafik itu. Wa yamudduhum, dibiarkan mereka. Dijarno. Wis sak karepmu, sak enake, sak karepmu dhewe wis lakonono. Jadi itu adalah bentuk dari apa? Hukuman mereka fi tughyanihim, di dalam apa? Kedurhakaan mereka. Jadi kalau kulon jenengan ini ketika melakukan satu apa? Kesalahan kemudian ditegur Allah dengan apa saja? Dengan apa saja? Kemudian kita ingat itu masih lumayan, masih untung Pak. Jadi ketika kita melakukan kesalahan kemudian Allah apa menegur dengan bahasanya, apa kita kadang-kadang kurang sadar bahasanya Allah, disentuh dengan sakit, disentuh dengan ya istri kita yang kurang apa taat kepada anak kita, itu kan karena kan juga apa perilaku kita. Karena apa? Perbuatan kita. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada kita itu ya karena dampaknya apa? Dampak dari apa yang kita lakukan itu. Ya mahun, sehingga mereka terombang-ambing. Jadi Allah membiarkan mereka dalam apa kedurhakaannya, kemudian mereka itu tidak punya pendirian. Orang munafik itu enggak punya pendirian. Gak iman, Pak. Tapi ngomong iman berarti apa?
dia golongan orang yang tidak jelas identitasnya. Wis ora kafir ya ora iman, munafik. Yang ini wong iman ngomong iman, yang ini wong kafir ngomong kafir. Jadi tidak punya pendirian. Ya mahun itu apa? Seperti apa? Kalau kita memberikan satu ibarat apa? Seperti air di apa? Daun talas gitu ya. Jadi naik godong luwu kemudian ada air yang di situ kan goyang. Jadi dia tidak punya pendirian. Mafhum mukhalafahnya bagaimana Pak? Jadi orang-orang yang punya pendirian itu siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu luar biasa pendiriannya. Coba kita lihat satu contoh yang luar biasa yang di masa Rasulullah itu ketika Islam baru disampaikan, didakwakan itu. Bagaimana seorang budak yang namanya Bilal itu karena keyakinan kepada Allah bahwa disiksa ya Pak. Disiksa, diletakkan di tempat yang panas, dicambuk, itu tetap mengatakan ahad, ahad, ahad terus. Itu namanya orang punya pendirian. Tapi kalau orang nggak punya pendirian apa? Ya sudah, dia akan mengikuti kemauan orang yang mengajak itu. Ya sudah, nggak apa-apa, saya kafir. Yang penting saya selamat. Jadi kalau di era sekarang itu kan ada pertempuran antara apa? Gaza, ya, Palestina dan Israel. Ada anaknya pendiri Gaza itu yang murtadin, Pak. Nggak punya pendirian. Jadi orang murtad. Karena nggak kuat disiksa oleh di penjara Israel, kemudian menjadi spionnya Israel. Sekarang lari ke Amerika itu. Ya seperti itu. Jadi kalau orang yang punya pendirian itu lebih baik mati daripada keluar dari akidah yang benar. Kalau bahasanya anak-anak gerakan apa? Iskariman atau mujtahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang ishtaraw, yang menjual, yang membisniskan dhalalah. Dhalal itu kesesatan, bil huda dengan petunjuk. Fama, maka tidak robihat, beruntung, tijaratuhum, perdagangan mereka, bisnis mereka, wama, dan tidaklah kanu, mereka adalah muhtadin, orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik. Jadi ulaika ini menjadi syarah, penjelas Pak. Ulaika, mereka itu siapa mereka itu? Orang-orang munafik. Alladzina, orang-orang ishtari. Jadi kalau jenengan ke Arab itu kan mau beli kan ya ishtari. Mau beli apa? Qahwah, laban, khubza. Mau beli kopi atau susu atau teh. Jadi istaru itu adalah orang-orang yang memperdagangkan, membisniskan al-dhalalah bil huda, kesesatan dengan petunjuk. Artinya begini, kalau saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir itu begini. Mereka itu kepingin membeli kebenaran dengan keburukan. Maksudnya begini Pak, dia itu menginginkan transaksi yang menyusahkan mereka, yang menyesatkan mereka, disamakan dengan apa? Transaksi yang menguntungkan mereka, bil huda itu. Jadi dia itu memilih keburukan daripada kebaikan. Dia itu memilih kekafiran daripada keimanan. Mereka itu memilih jalan yang buruk daripada jalan yang benar. Itu orang munafik. Ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang istarau, yang membisniskan al-dhalalah, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Paham maksudnya Pak ya? Jadi orang munafik itu begitu. Dia lebih mencintai
keburukan daripada kebenaran. Dia lebih menyukai jalan yang sesat daripada jalan yang benar. Itu orang munafik. Jadi hati-hati Pak. Kalau orang itu hatinya kecenderungannya kepada hal yang buruk daripada hal yang baik, itu adalah orang. Jadi ada tanda-tanda kemunafikan di dalam dirinya. Jadi Allah sampai mengambil satu istilah istaro, itu bisnis, itu jual beli, karena memang di dalam kehidupan segala apa yang kita lakukan ini transaksi Pak. Jadi apapun jenengan mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu kita itu sedang transaksi. Jenengan hari ini sadar atau enggak, Dimas ini sedang transaksi. Transaksi dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Coba saya bacakan hadisnya. Barang siapa yang kakinya ini digunakan untuk melangkah menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan mereka masuk ke dalam surga. Jenengan sadar atau enggak, hari ini jenengan transaksi dengan Allah. Itu namanya bisnis, tijarah. Jadi jangan diartikan parsial, sempit. Bisnis itu cuma dodolan buku atau dodolan kambing atau dodolan, tidak. Jadi ternyata setiap apa yang kita lakukan adalah transaksi. Ucapan kita, mindset kita, pikiran kita ini, hati kita, baik atau buruk, itu adalah transaksi. Segala apa yang kita lakukan adalah transaksi. Itu adalah bisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sedangkan mereka orang-orang yang munafik itu sukanya bisnis yang buruk. Paham? Sukanya bisnis yang buruk. Dia memilih keburukan, dia memilih kesesatan daripada kebaikan. Maka Allah katakan apa? Fama rabihat, ini fama, manya manafi itu Pak. Fama maka tidaklah rabihat, beruntung, tijaratuhum, perdagangan mereka. Jadi bisnis yang dia lakukan transaksi itu adalah bisnis yang bangkrut. Coba jenengan baca di dalam ayat lain begini. Saya bacakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi ketika kita hari ini baca Quran ini Pak, sesungguhnya orang-orang innalladzina yasluna kitaballah, sesungguhnya orang yang baca Quran, wa aqamus shalah, jenengan tadi salat apa? Maghrib. Wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah, menginfakkan hartanya dalam sistem metode terang-terang ataupun sembunyi-sembunyi. Katanya Allah, tijaratan lan tabur. Yarjuna tijaratan lan tabur, itu adalah perdagangan bisnis yang orang itu tidak akan pernah bangkrut. Karena apa? Di sini ada perdagangan yang bangkrut. Fama rabihat tijaratuhum. Jadi dikatakan oleh Allah apa? Fama rabihat tijaratuhum. Maka tidaklah rabihat, beruntung, tijaratuhum, perdagangan mereka. Jadi ternyata perdagangan bisnis yang tidak beruntung ketika orang itu mengambil satu keputusan yang salah, mengambil keputusan yang tidak benar apa yang dia lakukan. Wa makanu muhtadin, dan mereka termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Jadi saya ulang Pak, jadi perlu dipahami dengan benar, kita itu setiap hari ada transaksi, ada jual beli dengan Allah. Maka perdagangan yang tidak pernah bangkrut itu adalah yarjuna tijaratan tabur, adalah perdagangan yang ketika kita membaca kitab Allah, ketika kita sholat, ketika kita menginfakkan harta kita dalam kondisi dinampakkan ataupun disembunyikan, itu adalah perdagangan yarjuna tijaratan tabur. Tapi ketika
orang itu ishtara dhalalah bil huda, jadi menukar kebaikan dengan apa? Keburukan, memilih keburukan daripada kebenaran, itu adalah perdagangan yang bangkrut. Fama rabihat tijaratuhum, maka perdagangannya tidak akan berhasil. Baik. Kita lanjutkan di ayat ke-17. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqadha naran falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Mathaluhum, perumpamaan mereka, kamathali, seperti perumpamaan alladzi yang istaqadha, yang menyalakan, alladzi orang yang istaqadha menyalakan naron api, falamma tatkala adha'at menyinari ma khaulahu, apa yang ada di sekitarnya, zahaba itu aslinya pergi, Pak. Jadi dhahaba itu pergi, tapi karena konteksnya itu tentang masalah ini, maka masalah menyalakan api, maka dhahaba itu menghilangkan. Dhahaba, dia telah menghilangkan Allah binurihim, cahayanya. Wa tarakahum, dan meninggalkan fi dzulumati, dalam kegelapan, satan la yubsirun, tidak la yubsirun, melihat. Jadi Allah memberikan perumpamaan orang munafik itu seperti apa? Orang yang menyalakan api, kemudian api ini sudah menyinari sekelilingnya, khaulahu, jadi setelah api itu nampak bersinar, kemudian sekitarnya itu kelihatan. Ini sepeda, ini HP, ini semuanya kelihatan. Ini makanan, ini minuman. Zahaballahu, Allah menghilangkan binurihi, cahaya mereka. Sampai di sini coba kita pahami. Jadi Allah berikan satu perumpamaan yang sangat mengerikan, ya. Kelihatannya Pak, orang munafik itu kan tidak nampak, kelihatannya kan seperti orang baik tuh, Pak. Kelihatan seperti orang baik, seperti orang beriman. Jadi Allah berikan satu perumpamaan istaqadha nara. Jadi orang yang menyalakan api. Jadi kalau orang-orang yang beriman kan bercahaya tuh. Orang yang bersinar, orang yang jelas kehidupannya. Jadi orang munafik, karena orang munafik mengatakan dia telah beriman, katanya beriman padahal enggak. Ya seperti itu. Seperti orang yang menyalakan api, apinya sudah bersinar, bercahaya, semuanya nampak. Maka Pak, zahaballahu, jadi dimatikan cahaya itu, dihilangkan. Jadi bahasanya sing penak ini, wong iki wis gawe dalam kondisi gelap, ya, buat satu membuat satu api unggun mungkin, ya, di hutan atau setelah api unggun ini sudah nampak, maka dimatikan, dihilangkan dengan hujan, dengan angin dan sebagainya, sehingga gelap lagi. Jadi orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang zulumat, orang-orang yang kondisinya adalah kondisi yang sangat gelap, tidak punya cahaya, tidak ada kecerahan di dalam kehidupannya. Yuk ketoke Pak, ketoke. Ya kelihatannya orang itu baik-baik saja, kelihatannya orang itu bagus-bagus saja, tapi apa? Ternyata apa? Mereka itu zulumat, hatinya enggak tenang, paham Pak? Hatinya enggak tenang, kehidupannya tidak ada sakinah. Selalu ketakutan kalau nanti aslinya itu akan nampak, kedoknya akan terbuka gitu. Jadi kalau sekarang kan sampean bisa melihat di media sosial, Pak. Jadi sebelum jadi pejabat apa yang diucapkan, A, B, C sampai Z. Nanti kalau sudah jadi pejabat, lambene gak iso ngomong, itu orang munafik. Jadi orang munafik seperti itu. Jadi ngomongnya, nanti begini hukum ini. Nanti kalau sudah jadi, ya itu orang munafik sama.
Atau kampanye biasanya. Oh nanti kalau saya jadi begini-begini, ada kartu sehat, ada kartu sakti, macam-macam lah. Kartu miskin mari jadi ambil gedes. Ndak pernah direalisasikan. Jadi kelihatannya pertama itu bersinar koyok yoyo, ternyata apa? Redup, ternyata gelap. Karena apa? Tidak ada realisasi apa yang diucapkan, tidak ada realisasi apa yang disampaikan, dijanjikan dan sebagainya. Jadi amanah itu tidak pernah dilakukan. Kan kalau di dalam hadis kan ada karakter orang munafik ketika apa ya? Jadi ketika dia berkata bohong, ketika dia berjanji tidak ditepati, ketika diberi amanah khianat. Itu karakternya orang munafik. Jadi sampean iso ndelok dhewe, Pak. Jadi kan bisa melihat sendiri, oh iki wong munafik iki. Kalau sudah begitu nanti jangan dipilih. Iki biyen 5 tahun ini laopo nunggu kan gitu ya. Selama jadi pejabat kok nggak dibenahi. Sekarang ngomong kayak gitu kan gitu ya. Sehingga apa? Wa tarakaum fi dzulumati la yubsirun, sehingga dia tidak mampu, tidak bisa melihat. Maksudnya bukan di mana harfiah, enggak, buta tidak Pak. Jadi mereka tidak bisa melihat kebenaran. Dia tidak bisa melihat kebenaran karena apa? Tertutup oleh hatinya. Coba kita review kembali di awal-awal kita membahas tentang orang munafik. Jadi mereka itu apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Jadi di dalamnya itu ada penyakit, kemudian Allah menambah lagi penyakit itu. Sehingga apa? Mereka tidak bisa sembuh. Mereka tidak akan bisa melihat kebenaran, tidak bisa memperhatikan kebenaran. Wah iki lo salah. Iki wane wong gak ngerti. Iki punyaan sendiri yo gak ngerti. Padahal bukan punyaan sendiri. Punyaan wong dianggap punyaan sendiri. Baik, kita lanjutkan di ayat selanjutnya, ayat ke-18. Summum bukmun umyu fahum la yarjun. Sumum, jadi mereka itu tuli. Mereka itu orang munafik itu gak kerungu. Bukmun, mereka itu apa? Bisu. Umyun, mereka itu buta. Fahum, maka mereka la yarjiun, tidak bisa kembali. Jadi orang-orang munafik itu sumum bukmun umyu fahum la yarjiun. Mereka itu adalah orang yang tuli. Kenapa Allah katakan orang munafik tuli? Bukan orang tuli seperti itu, tidak. Tuli itu tidak bisa mendengarkan ajakan, seruan kepada kebaikan. Bahasanya Pak, diomongi kuping kanan, metu kuping kiri. Jadi kalau orang Malang bahasanya apa yang mokong ya, gak ngrungokne kan, mokong, ndablek. Ya ndablek. Jadi mereka itu sumum, tuli. Tuli itu nggak pernah bisa nggak kerih Pak, kerungu ayat itu kerih, nggak akan dia terima itu. Marah kadang-kadang gitu ya. Karena nggak bisa mendengarkan. Kemudian apa? Bukmun. Bukmun itu apa? Bisu. Bisu itu apa? Nggak bisa ngomong yang benar, nggak bisa ngomong yang baik. Kenapa? Omongannya palsu, omongannya menipu. Itu orang munafik. Bisu itu begitu Pak. Kalau dengan belajar balaghah itu namanya apa? Bukan makna yang sebenarnya. Jadi kalau dengan di pesantren atau belajar sendirilah ada ilmu balaghah. Jadi makna majasi, bukan makna yang sebenarnya. Jadi orang munafik itu tuli, bukan budek, gak kerungu, tapi tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak bisa mendengarkan petunjuk dari Allah. Mereka itu bisu bukmun, mulutnya itu gak benar, mulutnya gak bisa ngomong yang benar.
Padahal di dalam perintah Nabi apa? Sampaikan walaupun itu pahit. Al-haqqu murun. Omong walaupun itu pedes, Pak, menyakitkan, tidak apa-apa kalau itu kebenaran. Tapi orang munafik bukan omongannya ketoknya manis itu, Pak, tapi tidak manis. Sakjane kecut, sakjane pahit. Kenapa mereka bukan orang beriman mengatakan beriman kan gitu ya? Koncone dhewe tibake musuh, Pak, kan gitu ya. Biasanya di era-era yang genting itu semacam itu ya. Di era penjajahan begitu ada londo ireng. Sampean tahu londo ireng ya? Siapa? Pengkhianat orang munafik itu. Ya kita ya wong Indonesia, wong Jawa. Tapi melok londo itu orang munafik. Kemudian Umyun itu buta, nggak bisa melihat petunjuk dari Allah, tidak bisa melihat hal yang baik. Jadi matanya itu tidak berfungsi, Pak. Berfungsi apa? Untuk melihat kebenaran. Jadi tiga-tiganya, mulai apa tadi? Kupingnya, telinganya tidak bisa mendengar petunjuk dari Allah, mulutnya tidak bisa menyampaikan kebenaran, dan matanya juga tidak bisa melihat kebenaran. Sehingga apa? Fahum, maka mereka la yarji'un, tidak bisa kembali. Wis wong iku wis picek budak bisu arep balik kondi, ndak bisa kan. Jadi kalau jenengan ada orang itu wis budak, wis picek, wis bisu, dikekne misalnya diletakkan di jalan raya, iso balik ini enggak? Ndak bisa tuh. Logikanya begitu. Kalau orang itu sudah tidak bisa menerima, mendengarkan petunjuk Allah, tidak bisa melihat petunjuk Allah, tidak bisa menyampaikan, orang itu tidak akan bisa kembali kepada keimanan, Pak. Makanya, Pak, orang munafik itu saya katakan di awal tadi tempatnya neraka paling bawah. Na'udzubillah semua, na'udzubillah. Jadi jauhilah sifat-sifat yang semacam itu. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Jadi kesalahan apapun yang kita lakukan, kekhilafan apapun yang mungkin kita sengaja tidak, kalau kita masih sadar untuk istighfar, itu bukan orang munafik, Pak. Pak. Tapi kalau orang munafik kan sadar memang bukan orang beriman, mengaku orang beriman. Itu berarti apa? Musuh dalam selimut. Jadi bagaikan apa? Api di dalam sekam. Kita gene gendine tapi ngebong kan gitu ya. Kita gene musuh, ternyata kok kurat karit jamaah kita. Ternyata ada orang munafik. Hati-hati, jadi hati-hati. Dan orang munafik itu mulai masa zaman dahulu sampai sekarang mesti masih ada, nggak akan habis. Jadi kalau hari kiamat baru habis. Baik, dari situ ada yang tanyakan, Pak? Saya lanjutkan kalau tidak ada. Karakter orang munafik masih Allah memberikan satu perumpamaan. Kita lanjutkan. Au kasayibim minas sama'i fi zulumatu wa ra'du wa barqin yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Atau kasayibim, seperti hujan yang lebat, minas sama, dari langit, fihi, di dalamnya itu zulumat, ada gelap gulita, waradu itu adalah guruh, petir, wabarku itu kilat. Yaz'aluna, mereka menjadikan asabi'ahum, jari-jari mereka, jari-jari, Pak. Jadi asabi'ahum, jari-jari, fi adhanihim, untuk apa? Menutupi adhanihim, telinga mereka, udhunun adhanihim, min, dari sawaiki, petir, hadharal maut, karena apa? Takut al-mauti, mati.
Allah dan Allah muhaitu meliputi bil kafirin orang-orang yang kafir. Baik, Allah memberikan satu perumpamaan. Au itu adalah lanjutan, Pak. Jadi kalau ada wawu ataf ya ini termasuk. Jadi Allah memberikan perumpamaan au kasawbi minas seperti hujan yang lebat. Tadi Malang sempat hujan, Pak ya. Tapi nggak ada petir, alhamdulillah mulai hujan. Jadi perumpamaan orang munafik itu apa? Au kasawi minas sama. Jadi seperti hujan yang lebat, Pak. Di dalam hujan itu zulumat, gelap gulita, peteng dedet, listrik mati, wis gak aneh. Kalau di Malang ini misalkan pemadaman malam hari kan sulit, wis gak siap baterai, kan gelap gulita. Warok tuh wabarku, jadi ada guruh, bahasanya nok beldek, wabarku dan kilat, jadi mengerikan. Sudah udan terus gelap, kemudian campur beldek, campur kilat. Yas'aluna aswabi'um, kemudian dia menjadikan jari-jari mereka fi adhanih, menutupi telinga mereka, minas sawaiki hadarul maut. Jadi mereka itu karena takut kepada kematian. Jadi mereka itu seperti itu, seperti kondisi mereka itu seperti orang munafik itu seperti hujan lebat, kemudian gelap gulita, campur petir, campur kilat, kemudian mereka keweden, Pak. Jadi keweden, jari-jari dimasukkan telinganya karena beledeknya luar biasa ya. Jadi kalau sampean pernah, mungkin sering ya kita mendengar beledek yang luar biasa itu. Mesti kita itu ngomong sing kena endi kan ya. Omahe sapa? Kalau di desa itu pohon opo sing kenekan gitu. Saya lihat itu di daerah kandang saya sana itu buah kelapa itu, Pak, kena petir itu, mulai atas sampai bawah itu bisa robek hancur itu. Jadi saking dahsyatnya petir itu. Jadi orang munafik itu semacam itu. Orang munafik itu sebenarnya punya jiwa yang sangat kerdil. Seperti orang Bani Israel, terkencing-kencing. Ternyata cemen menghadapi Hamas yang senjatanya begitu sekarang mulai maju itu. Jadi orang munafik seperti itu, dia ternyata pengecut itu loh. Allah memberikan perumpamaan semacam itu. Sebenarnya kalau kita menjadi orang yang beriman gak usah dengan takut dengan mereka. Allah memberikan informasi semacam itu. Jadi mereka itu sebenarnya sangat tidak punya keberanian, tidak punya himmah, tidak punya kemampuan untuk istiqomah dengan sifatnya itu gitu. Ternyata mereka itu sangat pengecut itu. Orang munafik semacam itu. Jadi apa yang ditakuti? Hadarul maut. Jadi mereka itu takut terhadap kematian. Kalau orang-orang yang beriman, kalau kita ikhlas hidup, kita ikhlas mati, itu ibadah loh, Pak. Apa sing diwedeni? Wedi yo mati, gak wedi yo mati. Yang menjadi pertanyaan apa, Pak? Kesiapan bekal ke sana, itu loh sangune. Tapi kita nggak boleh, Pak. Jadi orang beriman itu terus ya harus ikhlas. Kapanpun Allah mengambil, kapanpun Allah kita menyebut, ya sudah harus siap. Gak boleh seperti orang munafik. Kalau nanti dilanjutkan tafsir ini kita ketemu, mereka itu kepingin hidup 1000 tahun, alfasanah. Jadi orang-orang munafik itu begitu. Jadi mereka itu khadzarul maut, takut kepada kematian. Coba jenengan buka YouTube tentang nasihatnya orang Gaza. Jadi kenapa kamu takut? Gak usah takut, kita dulu nggak ada, nanti juga kembali nggak ada. Yang penting kualitas kehidupan kita ini loh. Jadi kalau di sini Pak? Ya doakan supaya kita termasuk golongan mereka jangan tidak sampai doa, Pak. Kalau kita nggak bisa donasi, nggak punya uang, doakan saudara kita. Ketika kita sholat, ketika kita setelah sholat, kapanpun doakan mereka. Ya Allah, Allah mansur lil muslimin wal muslimat
wal mu'minin fi Palestina fi Gaza. Ya Allah, tolonglah ya Allah saudaraku yang ada di sana, berilah kesabaran. Ampuni dosanya kalau dia punya kesalahan ya Allah. Masukkan ke surgamu ya Allah. Jadikanlah mereka para syahid-syahidah. Jadi orang mati syahid itu kan tanpa hisab Pak ya. Dan nanti bisa menolong 70 saudara keluarganya itu bisa ditolong. Jadi jangan dikira hina orang-orang yang senang itu Pak. Orang-orang yang di Gaza itu yang meninggal itu senang. Tapi kalau orang munafik yang ditakuti ya seperti orang Yahudi itu. Ketakutannya luar sampai saya lihat itu terkencing-kencing gitu ya. Ayolah Allah, mungkin ini ada yang tanyakan? Cekap, waktunya sudah isya ini. Insyaallah akan disambung lagi, kita masuk ayat ke-20 dari surat Al-Baqarah. Memang belajar tafsir ini lama Pak waktunya. Jadi saya mulai kecil itu belajar, sampai sekarang juga belajar, tapi enak. Kalau kita terus belajar, mengikuti itu akan enak rasanya. Dan bahkan kalau tidak ngaji itu gelo rasanya. Akhirnya dengan doa, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.